Selanjutnya pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Senyawa agonis merupakan senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu berupa senyawa endogen. Senyawa antagonis merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Pengetahuan agonis dan antagonis. Yang pertama, merancang kombinasi obat. Pembuatan komposisi obat, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen. Selanjutnya, mengetahui dan mengantisipasi bahaya interaksi obat. Penggolongan senyawa antagonis berdasarkan fase kerja obat. Yang pertama, antagonis farmasetika. Akibatnya, jumlah senyawa aktif yang dilepas menurun. Kecepatan pelepasan senyawa aktif juga menurun. Antagonis farmakokinetik disebabkan penurunnya absorpsi obat, meningkatnya ekskresi obat, menurunnya proses bioaktivitas, meningkatnya proses bionaktivitas, dan menurunnya senyawa aktif karena interaksi pada obat. Dan yang ketiga, antagonis farmakodinamik, yaitu tingkat jaringan atau plasmanya dari reseptor dan mempengaruhi interaksi obat kurang lebih reseptor sehingga menurunkan respon biologis pada obat. Di sini ada kombinasi obat. Yang dimaksud kombinasi obat, yang pertama, campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Yang kedua, penggunaan 2 obat dalam formulasi yang berbeda. Selanjutnya, penggunaan obat yang diminum pada waktu yang berbeda tapi bersama-sama dalam darah. Desensitisasi, yaitu pencegahan aksi obat. Senyawa agonis diberikan sehingga reseptor tidak sensitif terhadap senyawa antagonis. Efek kuratifnya, senyawa agonis kemudian diberikan senyawa antagonis untuk menghilangkan efek senyawa agonis dan di efek sampingnya. Penurunan efek obat kadang diinginkan, kadang juga tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kombinasi obat pada peningkatan efek obat. Efek potensial pada fase farmasetik dan farmakokinetik. Yang pertama, menghambatnya bionaktivitas, menurunnya ekskresi, meningkatkan bioaktivitas. Efek sinerginya pada fase farmakodinamika. Selanjutnya, kombinasi obat yang tidak rasional, yaitu salah satu obat menimbulkan efek potensial yang berlebihan. Kerugiannya, tidak ada fleksibilitas dosis, dapat mempengaruhi diagnosa, terjadi reaksi kimia selama penyimpanan. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya berupa antagonis kimia atau netralisasi. Antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik terjadi pada interaksi obat atau reseptor. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pembelokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, irreversibel. Selanjutnya antagonis kompetitif. Di sini ada agonis lalu ke reseptor dan respon biologis lalu menurun ke antagonis kompetitif. Antagonis non kompetitif yang pertama yaitu pengurangan afinitas, pengurangan aktivitas intrinsik, menghalangi transmisi impuls. Pengurangan afinitas yaitu obat dan antagonis bekerja pada sel yang sama tetapi tempat yang berbeda. Pengurangan aktivitas intrinsik, antagonis bekerja pada sel yang berbeda dengan agonis. Antagonis fungsional fisiologis merupakan 2 senyawa agonis mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama pada tempat yang berbeda. Contohnya, histamin dan isoprenalin bekerja pada otot polos jaringan bronki. Antagonis irreversibel. Tipe antagonis ini karakteristik masa kering
masa kerja panjang. Contohnya senyawa pemblok A. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis mempunyai afinitas atau daya tarik. Metabolisme dan antimetabolit merupakan agonis kompetitif untuk menggantikan senyawa metabolit. Antagonis dan pemblok selektif. Histamin merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh yang dianggap senyawa agonis. Selanjutnya agonis dan antagonis irreversible selektif, yaitu mengandung gugus penghakil atau pengasir mempunyai afinitas yang besar terhadap gugus nukleotif, contohnya OH, SA, atau NH2. Baik, itu presentasi tadi.